Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Alhamdulillah para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan Jumat pagi hari ini seperti biasa kita akan membahas kajian rutin, yaitu yang membahas kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya Imam Bukhari, yang setelah akan disampaikan oleh pemateri kita sekaligus guru kita, yaitu Ustadz Syahrul Fatwa LC Hafizahullah Ta'ala. Insyaallah pada hari ini atau pada kesempatan ini kita akan masuk di hadis ke 230. Insyaallah nanti di sesi pertama akan disampaikan materi oleh Ustadz, kemudian di sesi kedua akan ada interaktif atau tanya jawab. Silakan kami tunggu Anda untuk berpartisipasi di 081318294352 untuk layanan telepon, atau di 081314455557 untuk WhatsApp. Baik, langsung saja kepada Ustadz untuk menyampaikan materi. Falyatafaddal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya Al-Imam Al-Bukhari. Dan hadis-hadis yang kita baca tidak ada lain adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita yang mulia. Karena hadis dalam Islam merupakan sumber hukum yang wajib kita pegang, yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan berpegang dengan hadis Rasul sebagai wahyu, petunjuk, undang-undang yang harus kita taati, maka insya Allah umat akan jaya, umat akan kembali pada kebaikan jika mereka mau mengamalkan apa yang menjadi petunjuk dari Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Hadis ke-230, ya, terakhir kita membaca hadis ke-229, sekarang hadis ke-230. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Musa qala hadatsana Mahdi an Wasilin an Yahya ibnu Akil ibnu Ukail an Yahya bin Ya'mar an Abil Aswad ad-Diyali an Abi Dzar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini a'maliha annal adha yumatu anit tariq wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'ata fil masjidi la tudfan. Dari sahabat Abu Dzar, semoga Allah meridainya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, telah ditampakkan kepadaku amalan-amalan umatku, maka baik amalan ini yang baik maupun yang buruk. Jadi Rasulullah diperlihatkan amalan-amalan umatnya yang baik dan yang buruk. Maka aku mendapati di dalam amalan-amalan yang baik pada umatku
bahwa gangguan itu disingkirkan dari jalan. Dan aku mendapati amalan-amalan yang buruk yang kelihatan pada umatku, di antaranya adalah meludah di masjid dan tidak dibersihkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat yang masyhur yang terkenal dengan kejuhudannya. Ya, beliau memiliki sifat juhud yang sangat dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Rasulullah SAW beliau mengatakan, aku diperlihatkan amalan-amalan umatku. Ya. Kemudian Rasulullah mengabarkan di antara amalan umatku ini ada yang baik dan ada yang buruk. Di antara amalan baik mereka adalah menyingkirkan duri dari jalan. Yang di antara keburukan amalan umatku adalah meludah di dalam masjid. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran. Di antara yang pertama, Allah itu mampu menampakkan suatu yang gaib kepada makhluknya. Di antaranya adalah Rasulullah SAW. Jadi terkadang Allah itu memperlihatkan, ya, apa yang Allah inginkan dan apa yang Allah kehendaki. Yaitu tidak hanya sekali dua kali. Rasulullah SAW suatu saat diperlihatkan surga dan neraka, ya, ternyata penduduk surga yang paling banyak orang-orang miskin, penduduk neraka yang paling banyak dihuni oleh kaum wanita, dan itu bisa. Ya. Juga Rasulullah SAW diperlihatkan tentang umat ini yang akan berjaya dan menang. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bisa memberikan wahyu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, memperlihatkan perkara-perkara yang gaib. Namun hal ini tidak dilakukan kecuali kepada Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam dan siapapun yang Allah kehendaki, ya, dari orang-orang soleh. Karena itu kita tidak boleh mengklaim saya melihat perkara ini, perkara itu dalam mimpi dan seterusnya. Karena perkara gaib itu la ya'lamuha illallah. Perkara gaib itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Yang kita dengar dari sebagian paranormal, sebagian tukang cerita, nanti akan terjadi begini dan begini, ya. Mereka sudah mampu menerawang, tentunya ini bukan dari Allah SWT, tapi dari setan. Adapun Allah tidaklah menampakkan satu perkara yang gaib kecuali kebaikan dan bermanfaat bagi umat. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaklah kita melakukan perbuatan yang bisa bermanfaat kepada manusia dan menjauhi segala perbuatan yang bisa membahayakan manusia. Dalam hadis ini Rasul disebutkan amalan yang baik di antara umatnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Amalan yang buruk adalah meludah di masjid. Ini memberikan pelajaran bahwa seorang itu hendaknya melakukan amalan yang bisa bermanfaat bagi manusia. Menyingkirkan duri dari jalan ini sangat bermanfaat. Ya, akan bermanfaat kepada orang lain yang lewat di situ. Ban mobil tidak akan pecah, ban motor tidak akan pecah apabila duri gangguan di jalan kita singkirkan. Ini bermanfaat. Ya. Sebaliknya, larangan untuk melakukan perbuatan yang bisa membahayakan orang lain. Meludah di dalam masjid termasuk perbuatan yang bisa membahayakan orang lain. Dari sisi mana? Ludah itu kan suatu yang kotor, ya, suatu yang menjijikkan. Maka ini bisa memadoroti orang lain. Terlebih lagi ketika ludah ini bisa dari orang yang sakit, menyebarkan virus, menyebarkan penyakit. Ya. Maka Islam itu agama yang dibangun untuk memberikan kebaikan pada orang, bukan agama memberikan bahaya pada orang lain. Ini prinsip yang harus kita pegang. Dalam kehidupan kita tidak boleh kita melakukan hal-hal yang bisa menyakiti orang lain. Baik dengan bau, baik dengan gangguan, dan seterusnya. Lisan dan tangan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Maka Islam mengutuk semua perbuatan yang membahayakan orang lain. Apakah itu pencurian, apakah itu pembegalan, pembunuhan, penusukan, perampokan, dan seterusnya.
Islam tidak mengenal ini karena perbuatan tersebut jelas-jelas membahayakan orang lain, sementara Rasulullah SAW sudah bersabda, la dorora wala diror, tidak boleh membahayakan diri sendiri, apalagi membahayakan orang lain. Ya, tidak juga membahayakan orang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muslim yang paling baik adalah muslim yang orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Begitulah kata Nabi kita yang mulia SAW. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maka dilarang kita membuat gangguan di jalan dengan menebar paku, menebar ranjau dan seterusnya. Atau bahkan dalam hadis ini adalah meludah di dalam masjid. Karena masjid adalah tempat mulia. Ya. Masjid adalah tempat yang suci. Walaupun ludah itu kita katakan suci, tapi termasuk bentuk pengotoran terhadap masjid. Apabila kita meludah di dalam masjid tidak dibersihkan, tidak dikubur. Kalau zaman dulu kan masjidnya belum keramik, belum lantai, masih tanah, ya. Dia meludah sembarangan, ini perbuatan yang tidak baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini juga, hendaknya kita memuliakan masjid. Bahwa masjid itu dibersihkan dari segala kotoran, baik namanya ludah, atau ingus, atau kencing, atau najis, dan lain-lain. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, masjid itu harus kita rawat. Masjid itu diberi wangi-wangian. Ya, masjid itu dibersihkan, bukan dibiarkan. Terkadang ada satu masjid yang tidak kita perhatikan kebersihannya, sehingga hewan-hewan banyak berkeliaran di masjid. Ya, ayam masuk, kucing masuk, tikus masuk, kotorannya berserakan di mana-mana. Ini tindakan yang tidak baik. Islam itu menginginkan masjid itu bersih. Masjid itu bersih, tidak ada kotoran-kotoran semacam itu. Apalagi masjid bau pesing, ya, karena kencing kucing lah, kencing manusia lah, dan seterusnya. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Bagaimana seorang Arab Badui tiba-tiba kencing di pojok masjid. Dan Rasul langsung minta seember air untuk dibersihkan. Ya, ini menunjukkan pada kita bahwa masjid itu memang harus dijaga kehormatannya, dijaga kesuciannya. Maka bagi para pengurus masjid yang masjidnya sudah baik, sudah bagus, rapi, ini dijaga. Kalau memakai karpet, karpetnya sering-sering divakum, dibersihkan dari debu. Jika tidak memakai karpet, karena sekarang masih pandemi, ya hanya lantai saja, disapu, dipel, diberi wangi-wangian. Sehingga masjid itu akan membuat nyaman orang yang sholat. Dan itu sudah diajarkan dalam Islam. Ya. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran untuk menyingkirkan gangguan dari jalan, dan ini termasuk perbuatan baik dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menyingkirkan gangguan dari jalan apapun bentuknya, amalan ringan yang tidak memberatkan, setiap dari kita mampu. Ketika ketemu di jalan sedang naik motor, ada kayu yang melintang, singkirkan dulu. Ada sesuatu yang membahayakan, singkirkan dulu. Ya, ini gangguan. Atau biasa anak-anak misalkan main 7 pahlawan, batunya berserakan. Tahu ya 7 pahlawan, main benteng gitu kan. Kadang batunya itu tengah jalan, bersihkan dulu. Ya, karena akan mengganggu pengendara motor. Orang bisa jatuh dengan tersandung batu dan seterusnya. Maka Islam itu agama yang menganjurkan kita semua agar menyingkirkan gangguan dari jalan apapun bentuknya. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bahwa kemuliaan seorang muslim adalah dengan mengikuti petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita mengikuti arahan Nabi, maka itulah kemuliaan kita. Sebaliknya, bila kita menyelisihi petunjuk Nabi, maka kita akan terjatuh mengikuti umat-umat sebelumnya. Sebagaimana sudah kita sampaikan, bahwa orang-orang Yahudi, mereka tidak membuang sampah-sampah mereka.
Mereka tidak menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka kemuliaan kita adalah dengan mengikuti ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis ke 231. Qala al-Imam al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan babun qaulul ma'ruf, bab ucapan yang baik. Haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Abdul Jabbar bin Al-Abbas Al-Hamdani an Adi bin Thabit an Abdullah bin Yazid Al-Khatmi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqah. Dari Abdullah bin Yazid, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perbuatan yang baik, sadaqatun, adalah sedekah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari ya dalam Adabul Mufrad ini, dan juga lain-lain, di antara Imam Ahmad juga mengeluarkan hadis ini, dan Imam Ibnu Abi Syaibah, ya Tabarani, dan seterusnya. Dan hadisnya derajatnya sahih, disahihkan oleh Syalbani. Hadis ini menyebutkan setiap perbuatan yang ma'ruf adalah sedekah. Setiap perbuatan yang ma'ruf, baik adalah ucapan atau perbuatan, ya. Jadi semua perbuatan yang baik, apakah itu ucapan contohnya apa? Ucapan yang baik menyenangkan orang, membaca Quran, ya, atau ucapan yang bisa menghibur hati orang lain, atau perbuatan kita melakukan sedekah, kita membantu orang miskin, kita mengangkat barang dagangan saudara kita yang keberatan, maka semua ini adalah shadaqatun, adalah sedekah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang baik sangat luas sekali cakupannya. Perbuatan yang baik itu tidak hanya menjadi monopoli orang-orang kaya dengan sedekahnya, dengan zakatnya. Perbuatan yang baik itu tidak hanya monopoli para alim ulama yang menyampaikan dakwah, tapi perbuatan baik bisa dilakukan oleh setiap orang. Apa patokannya bahwa perbuatan ini baik? Perbuatan tersebut buruk. Patokan untuk menilai suatu perbuatan itu baik atau buruk, patokannya adalah dengan patokan agama. Apa yang dinilai oleh agama sebagai satu perbuatan baik, maka dia jatuhnya perbuatan amal soleh. Sebaliknya, apa yang dilarang oleh agama, maka ketahuilah itu bukan perbuatan baik, walaupun menurut kita baik. Ya. Sebagai misal, agama telah memerintahkan kita sholat, maka sholat termasuk amal soleh, perbuatan baik. Agama kita, Islam, memerintahkan kita puasa Ramadan, ya, maka ini perbuatan baik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, berbicara tentang perbuatan-perbuatan baik, ada 3 keadaan. Keadaan pertama, perbuatan yang memang 100% baik, tidak mengandung keburukan sedikit pun. Ya, kalau kita berbicara tentang amal soleh, perbuatan yang baik, ada 3 keadaan. Keadaan pertama, perbuatan yang memang 100% baik, tidak ada sedikit pun kejelekannya. Apa contohnya? Tauhid. Tauhid ada sisi negatifnya enggak? Ya, kita bahas misalkan kajian tauhid. Sisi positif tauhid 1, 2, 3, 4. Sisi negatifnya 1, 2, 3, 4. Ada? Nggak ada. Tauhid itu semuanya baik. Nggak ada tauhid itu yang jelek. Tauhid, dengan tauhid memasukkan kita ke dalam surga. Dengan tauhid kita dapat jaminan keamanan di akhirat nanti. Dengan tauhid akan mengembalikan kejayaan umat. Semuanya itu baik, itu tauhid. Ya. 100% baik. Ya. Keadaan kedua, ada perbuatan baik yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Nah, kebaikannya lebih banyak, buruknya ada. Jadi bercampur antara baik dan buruk. Contohnya apa? Ada satu perbuatan, dia mengandung kebaikannya lebih besar daripada keburukannya. Contoh,
Contohnya apa? Contohnya misalkan Homer. Homer, salah, bukan Homer ya. Kalau Homer kejelekannya lebih besar daripada kebaikannya. Contohnya kisos. Kisos. Apa itu kisos? Menghukum seorang sesuai dengan perbuatannya. Kalau dia melakukan pembunuhan, maka dibunuh. Kalau melukai orang lain, maka dia dilukai. Kisos itu kebaikannya lebih besar dari keburukannya. Maka pasti Islam akan memerintahkan. Kalau kebaikannya lebih dominan daripada keburukan, pasti Islam akan memerintahkan. Contohnya apa? Hukum kisos. Hukum kisos ada kebaikannya, besar kebaikannya. Orang yang mencuri jadi memberikan efek jera sehingga tidak lagi mencuri karena dikisos, ya. Dia mencuri dipotong tangannya, dia membunuh dibunuh. Ini lebih besar kebaikannya daripada keburukannya. Ada keburukannya nggak kisos itu? Ada. Yang membunuh dibunuh, hilangnya nyawa itu kan keburukan. Ahli warisnya, istrinya jadi bersedih, suami saya dibunuh karena dia membunuh. Kisos jelek. Tapi dibalik kejelekan keburukan ini, kebaikannya lebih besar. Oleh karena itu Allah berfirman, wa fil qisasi hayatun liulil albab. Di dalam syariat kisos ada kehidupan bagi orang-orang yang mau memikirkannya, bagi orang-orang yang berpikir. Karena dengan dilakukan kisos pada satu orang akan menyelamatkan nyawa orang lain yang lebih banyak. Allahu Akbar. Satu orang penjahat yang melakukan pembunuhan kemudian dikisos, maka akan menghidupkan bisa jadi seluruh desa. Karena si preman ini, penjahat ini sudah terkenal keburukannya, orang jadi pada ketakutan seluruh desa. Dengan dikisos orang ini menyelamatkan kehidupan orang banyak. Itu kisos. Baik. Contoh lain, kebaikannya lebih besar dari keburukannya. Jihad. Jihad ada keburukannya? Ada. Apa keburukan jihad? Bentuk ya yang negatif dari jihad itu apa? Satu, bila tidak dijalankan sesuai agama akan jatuh dalam penyimpangan. Orang akan gampang-gampang menyerukan kata-kata kalimat jihad. Ya. Apalagi keburukan jihad? Meninggalkan keluarga. Apalagi keburukan jihad? Tersabat pedang. Betul, ya. Ini jihad, ada keburukannya. Tapi di balik keburukan itu, kebaikannya lebih besar. Dengan jihad mengangkat kalimat Allah, agama Islam menjadi mulia, musuh-musuh menjadi takut dengan Islam, ya, memberikan hidayah kepada manusia. Maka ini keadaan kedua, perbuatan yang baiknya lebih besar daripada buruknya. Ada kondisi ketiga, satu perbuatan yang kejelekannya lebih besar daripada kebaikannya. Keburukannya banyak, tapi ada baiknya. Maka pasti Islam akan melarang. Kenapa melarang? Karena keburukannya lebih besar. Contohnya apa? Minum khamar. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa khamar, minuman keras itu ada manfaat kepada manusia. Tapi kata Allah, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Judi, minum keras, ismuhuma, dosa keduanya, akbar, lebih besar daripada manfaat keduanya. Khamar ada manfaatnya nggak? Ada. Membuka lapangan kerja, menaikkan ekonomi. Makanya kemarin ramai investasi miras. Ya, ada kebaikannya. Dengan miras membuka lapangan kerja, dengan miras meningkatkan taraf ekonomi. Ada kebaikannya, tapi kata Allah, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Maka saudaraku, kalau kita berbicara amalan baik, amalan buruk, patokannya adalah agama. Dan amalan baik itu ada yang 100% buruk, maka pasti Islam akan memerintahkan. Ada amalan baik yang lebih dominan, tapi ada keburukannya, maka pasti Islam akan memerintahkan. Keadaan ketiga, keburukannya lebih besar daripada kebaikannya, pasti Islam melarang. Begitupun dengan amalan yang buruk. Amalan yang buruk pun terbagi menjadi 3. Ada amalan buruk yang 100% jelek. Sebutkan contoh amalan buruk 100% jelek, nggak ada baiknya, tidak ada sisi positifnya. Contohnya apa? Lawannya tauhid. Apa itu? Syirik.
Syirik ada sisi positifnya nggak? Kejelekan syirik, 1, mengeluarkan dari agama. 2, mengekalkan di dalam neraka. Dosanya tidak diampuni. Kemudian kita sebutin sisi positif perbuatan syirik. Nggak ada. Syirik itu 100% jelek. Tidak ada baiknya sedikit pun. Ya. Kekafiran. Orang kafir, murtad itu ada baiknya tidak? Tidak ada. Oh, nanti kalau orang murtad itu bisa menjadikan dia bertambah dewasa pemikirannya. Tidak. 100% jelek. Ya, maka kalau perbuatan itu 100% buruk, pasti Islam akan melarang. Maka Islam melarang perbuatan syirik, Islam melarang perbuatan kekufuran dari murtad dan lain-lain. Keadaan kedua, perbuatan yang banyak keburukannya, sedikit kebaikannya, maka pasti Islam dilarang. Pasti Islam akan melarang. Ya, contohnya tadi minum khamr, banyak keburukannya daripada manfaatnya. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menilai perbuatan itu baik atau buruk, maka pandangannya agama. Karena itu setiap perbuatan yang baik, Rasulullah mengatakan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran pada kita bahwa orang yang berbuat baik dia dinilai telah bersedekah. Karena perbuatan baik itu sifatnya umum, luas. Baik ucapan, baik perbuatan, maka dinilai telah bersedekah. Ini pun menunjukkan pada kita bahwa sedekah itu bukanlah suatu yang dipahami hanya dengan materi. Sedekah dengan senyuman, kita senyum sama istri, senyum sama orang lain, itu saja sudah sedekah. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyumanmu di depan wajah saudaramu adalah sedekah. Kemudian kita bertakbir, bertasbih, bertahmid, semuanya adalah sedekah. Sampai-sampai kita merintahkan amar ma'ruf, kata Nabi, itu juga termasuk sedekah. Maka termasuk kesalahan kalau kita menilai sedekah itu hanya dengan uang. Sehingga kita merasa bersedih ketika tidak bisa sedekah, tidak bisa infak. Salah. Anda tidak bisa bersedekah dengan infak uang, maka bisa sedekah dengan senyuman, bisa sedekah dengan berbuat baik, amar ma'ruf nahi mungkar, bisa sedekah dengan zikir. Karena Rasulullah mengatakan kullu takbiratin sedekah, wa kullu tasbihatin sedekah, wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap takbir yang kamu ucapkan adalah sedekah. Setiap tasbih subhanallah yang kamu ucapkan adalah sedekah. Setiap tahmid yaitu ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Wa amrin bil ma'ruf sedekah. Memerintahkan kebaikan sedekah, melarang dari kemungkaran juga sedekah. Bahkan bapak-bapak mendatangi istri juga termasuk sedekah. Maka sedekah itu pintunya sangat luas. Hadis selanjutnya, hadis 232. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari rahimahullah beliau mengatakan, haddatsana Sa'id bin Sulaiman qala haddatsana Mubarak an Sabitin an Anasin qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza utiya bisyai'i yaqul idhabu bihi ila fulanah fa innaha kanat sadiqata Khadijata idhabu bihi ila baiti fulanah fa innaha kanat tuhibbu Khadijata. Dari sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan adalah Nabi SAW apabila diberikan sesuatu, maka dia akan berkata, berikan ini kepada si Fulanah. Karena sungguhnya Fulanah dulu adalah temannya Khadijah. Berikan ini kepada rumahnya si Fulanah. Karena sungguhnya Fulanah itu dahulu senang ya mencintai Khadijah. Hadis ini derajatnya adalah Hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi itu aslinya dia hadis dhaif. Cuma terangkat derajatnya menjadi hasan karena banyaknya riwayat-riwayat yang mendukung. Jadi Hasan li ghairihi itu asalnya adalah dhaif, kemudian terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Hadis ini mengatakan Rasulullah bila diberikan sesuatu, beliau mengatakan berikan ini, bawa ini kepada si fulanah, si wanita A. Karena dulu dia adalah temannya Khadijah. Hadis ini menunjukkan pada kita bagaimana keutamaan istri Rasul Ummul Mukminin Khadijah. Ya, istri beliau yang telah wafat mendahului Nabi SAW
tapi masih memiliki tempat di hati Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu berbekas bagaimana ya sosok seorang ibunda Khadijah di mata dan di hati Rasul SAW. Sampai ketika sudah meninggal, Rasul tidak lupa untuk memberikan hadiah kepada teman-temannya Khadijah. Berikan ini pada si A, si wanita A, karena dia temannya Khadijah. Kalau bukan Khadijah itu memiliki tempat di hati Rasul, maka tentu Nabi tidak akan memberikan hadiah kepada temannya Khadijah. Ya. Bagaimana Rasul SAW masih mencintai Khadijah. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi itu sering menyebut nama-nama Khadijah. Sampai hal ini sering kali menyebut nama Khadijah. Sampai membuat Aisyah, istri Rasul, merasa cemburu karena sering disebut nama Khadijah. Ya, karena cemburunya Nabi menjelaskan Khadijah itu adalah ibu dari anak-anakku. Karena anaknya Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam tidak datang kecuali dari rahimnya Khadijah. Ya, anak Rasul, anak Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak datang kecuali dari rahimnya Khadijah. Dari istri yang lain tidak ada anak. Nabi kita yang mulia tidak memiliki anak ya dari istri-istri yang lain. Maka hal inilah yang membuat keutamaan Khadijah memiliki hati, memiliki tempat di mata dan di hati Rasul SAW. Sampai sudah meninggal, Rasul tetap mengirimkan hadiah kepada temannya. Ya, sampai mengatakan dulu dia itu mencintai Khadijah, teman akrabnya dan seterusnya. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, berbuat baik kepada teman-teman istri. Ya. Berbuat baik kepada teman-teman istri yang dulu dia memang akrab dengan istri kita. Ini perhatian bagi para suami ketika istri kita sudah meninggal, maka jangan lupakan teman-temannya. Siapa teman-teman istri kita dahulu? Ya, tetaplah berbuat baik. Kalau istri masih hidup, jangan coba-coba. Kalau istri masih hidup, jangan coba-coba berbuat baik kepada teman istri. Akan bisa disalahpahami. Apa? Jadinya pebinor apa pelakor itu istilahnya ya. Ya, jangan, karena akan membuat istri kita cemburu. Ini kok suami saya malah berbuat baik kepada teman saya. Jangan-jangan ingin main belakang, menikung dari jalan. Nah, ini tidak boleh. Ya, jadi kalau kita kenal dengan teman-teman istri, maka berbuat baiknya sewajarnya saja. Ya, bukan ada maksud-maksud di balik itu ingin selingkuh dengan teman istri. Ini sangat berbahaya. Rasul berbuat baik kepada teman-temannya Khadijah setelah Khadijah meninggal. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, menjaga rasa cinta kepada istri dan berbuat baik kepadanya walaupun sudah meninggal. Allahu Akbar. Ya. Bagaimana rasa cinta ini tetap terpupuk walaupun istri kita sudah meninggal dunia. Ya. Tetap dijaga oleh Nabi SAW. Saking cintanya Nabi kepada Khadijah. Beliau teringat-ingat, terngiang-ngiang, bahkan menyebutkan nama Khadijah seringkali disebutkan. Aisyah itu saking cemburunya sampai bilang, apa nggak ada wanita lain apa selain Khadijah? Maksudnya saya kok istri kamu ini nggak pernah disebut. Sampai Aisyah cemburu mengatakan, apa tidak ada wanita lain di dunia ini kecuali Khadijah saja? Ya. Maka rasa cinta itu harus tetap dijaga. Dan ini peringatan bagi para suami yang berpoligami. Istri pertama itu jangan dilupakan, karena istri pertama itu istri perjuangan. Susah payahnya kita dalam menjalani kehidupan itu biasanya bersama istri pertama. Maka jasa istri pertama ini jangan dilupakan. Khadijah itu tidak dilupakan jasanya oleh Nabi kita yang mulia SAW. Bahkan saking menjaga cintanya pada Khadijah, Nabi tidak pernah menikah lagi selama Khadijah masih hidup. Nabi itu kan menikahnya setelah Khadijah sudah meninggal. Ketika Khadijah masih hidup, Nabi tidak poligami. Ya. Nah, ini sebagai bentuk peringatan bagi saudara-saudara kita yang sudah poligami, istri pertama paling menderita. Harusnya istri pertama itu dijaga. Bagaimana dulu kita membangun rumah tangga dari nol, rumah masih ngontrak, sudah ngontrak kehujanan, ya. Kemudian jualan, dagang, keliling istrinya bersama dengan suaminya, susah payah. Ketika sudah sukses, suami sudah berhasil, istri pertama dilupakan, lebih memilih pada istri kedua. Ini sebuah kesalahan bagi para praktisi poligami.
hendaklah mereka mencontoh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, inilah 3 hadis yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita sambung di pekan berikutnya. Selanjutnya kami persilakan bagi yang ingin beraktif untuk bertanya. Ya, nah. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustadz atas penyampaian materinya. Semoga yang disampaikan oleh Ustadz akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari. Baik pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan masuk di sesi kedua atau sesi tanya jawab. Silakan kami mengundang Anda di 081318294352 untuk layanan telepon atau di 081314455557 untuk layanan pesan singkat atau WhatsApp. Tapi sebelum kita masuk di sesi kedua, kita akan simak jeda terlebih dahulu. Baik, pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita masuk di sesi kedua, yaitu sesi interaktif. Silakan kepada para pemirsa untuk bertanya langsung pada Ustadz di 081318294352 atau untuk mengirimkan pesan singkat di 081314455557. Sudah ada penelpon masuk, silakan langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Ibu dari mana? Dari siapa dan di mana? Bersama Ibu Ina. Mohon maaf Ibu, kalau bisa dikecilkan dulu volume televisinya karena ada feedback. Sudah. Oh, Masya Allah. Ya, silakan Ibu, langsung di pertanyaannya, Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tetap di luar tema. Ya, tidak. Yang tahu ini Pak Ustaz. Ya. Ya begini Ustaz, masalah puasa Syawal ini Pak Ustaz. Saya ini kan kemarin itu waktu mau puasa Syawal, saya itu lagi datang bulan Pak Ustaz. Nah, jadi ini kan sudah akhir Pak Ustaz. Bagaimana ya Pak Ustaz? Apa saya itu melanjutkan nanti akhir bulan? Apa boleh ya Pak Ustaz? Ya cukup saya Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau saudari kita ini bertanya tentang puasa Syawal. Kemarin itu haid. Ya, belum selesai. Selesai. Bolehkah di akhir bulan dilanjutkan? Ya, baik. Terjeda. Hukum puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal, namun dilaksanakan tidak terus-menerus 6 hari langsung. Bolehkah puasa Syawal itu dilakukan secara terpisah-pisah? Sekarang puasa, kemudian jeda 2 hari, kemudian puasa lagi. Atau bahkan sempat puasa Syawal sehari, kemudian haid, kemudian kita puasa lagi. Jawabannya boleh tidak? Jawabannya boleh. Ya, jadi ibu kemarin sempat puasa Syawal, kemudian terputus dengan haid selama 7 hari, dan sekarang sudah di akhir Syawal. Sekarang ini masih tanggal 16 Syawal, jadi ada waktu 13 hari lagi. Kalau kita kurangnya misalkan 5 hari puasa sunnah Syawalnya masih kurang 5 hari, maka silakan ya dilaksanakan 5 hari ini di antara 13 hari yang tersisa. Baik dilaksanakan secara langsung berurutan, ya langsung, tidak diputus, tidak dijeda, atau dijeda dengan 1 hari libur, silakan, tidak ada masalah. Karena tujuan kita adalah berpuasa Syawal 6 hari. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa mewakili dari pertanyaan Ibu yang tadi. Lanjut ke pertanyaan dari melalui pesan singkat Ustaz dari pemirsa di Malaysia. Assalamualaikum Ustaz, apakah membersihkan sampah plastik yang ada di kebun-kebun atau di hutan yang tidak ada penduduk, apakah itu termasuk bermanfaat dan berpahala? Demikian Ustaz. Baik, saudaraku yang diberkahi Allah SWT dari negeri tetangga kita, negara Malaysia. Beliau bertanya, apakah termasuk kebaikan dan manfaat jika kita membersihkan sampah-sampah plastik di hutan? Ya, yang tentunya di hutan itu tidak ada penduduk, tidak ada rumah.
Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kita teringat hadis yang baru saja kita baca. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Membersihkan sampah di hutan walaupun tidak ada penghuni, tidak ada penduduk, tidak ada rumah, termasuk kebaikan. Kebaikan dari sisi apa? Sampah plastik itu adalah sampah yang paling susah untuk hancur. Maka kalau kita ambil, kita kumpulkan, didaur ulang, tentu ini lebih bermanfaat. Ya, karena kalau dibiarkan begitu saja, hutan pun akan tercemar. Terlebih lagi, ketika sampah itu semakin dibiarkan akan menumpuk, karena sampah plastik itu susah untuk dihilangkan, dia lama hilangnya. Dibiarkan menumpuk, membuat pencemaran terhadap hutan, sehingga hutan tidak lagi berfungsi sebagai penampung air, dan seterusnya. Karena banyaknya sampah, tentu ini perbuatan yang tidak baik. Dengan demikian, kalau kita misalkan rumah kita dekat hutan, sekali-kali jalan ke hutan, ya, refreshing sambil ngambilin sampah plastik, tidak ada masalah. Ini termasuk perbuatan baik yang insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Kita tunggu penelpon berikutnya. Sudah ada yang masuk lagi? Baik, kita bacakan kembali pertanyaan singkat dari WhatsApp, yaitu dari pemirsa di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustadz bertanya di luar tema. Ana bekerja di salah satu perbankan syariah. Setelah Ana tahu tempat kerja Ana masih terdapat praktek riba, di sana Ana berniat resign, tetapi setelah Ana minta izin pada ibu belum merestui, dan ibu bilang kalau Ana resign beliau akan tambah parah sakitnya. Ana jadi bingung, Ustadz, bagaimana? Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakallahu khair. baik, dari saudara kami di Makassar, beliau kerja di bank yang sana ada ribanya walaupun namanya syariah. Kemudian beliau berkeinginan resign, mengundurkan diri, tapi ternyata ibunya tidak mengizinkan karena dalam kondisi sakit. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, yang pertama, kalau kita meninggalkan keharaman, maka luruskan niat kita. Luruskan, saya meninggalkan keharaman ini karena Allah. Karena bila sesuatu yang kita tinggalkan ini karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, sesuatu yang haram karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Ini pertama, kita luruskan niat, kita ikhlaskan, saya tidak bekerja di bank ribawi, bank syariah, tapi ada ribanya. Maka bila ini dilakukan karena Allah, Allah akan ganti kita. Jangan khawatir dengan rizki yang sudah kita dapat kemudian kita lepas karena itu adalah keharaman. Jangan khawatir karena Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Yang kedua, setelah kita mengikhlaskan niat kita mengundurkan diri dari bank yang ada ribanya karena Allah dan kita yakin. Yang kedua, tetap berusaha. Sekarang saya sudah mengundurkan diri, tidak kerja lagi. Ya, tidak lagi mendapatkan gaji bulanan yang dulu saya dapatkan. Jangan berpangku tangan ketika kita mengundurkan diri. Tetap berusaha dengan mencari yang halal. Karena janji Rasul, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Itu bukan berarti kita hanya duduk berpangku tangan. Dulu waktu kerja di bank dapat gaji 10 juta, oh pasti saya dapat 20 juta kalau dengan duduk-duduk saja. Nggak seperti itu. Makna diganti yang lebih baik setelah kita berusaha mencari, maka Allah akan berikan yang lebih baik, yang halal. Allah akan berikan sesuatu yang lebih berkah lagi. Karena kita meninggalkan yang haram itu karena Allah. Ketiga, ada hambatan. Yang namanya kita meninggalkan yang haram, pasti ada ujian dan cobaan. Di antara bentuk ujian cobaan itu, kalau tidak datang dari istri, datang dari ibu kandung. Istri, taruhlah, oke, mas, kamu mengundurkan diri dari bank. Tidak ada masalah, saya siap bekerja, membantu kamu, ya, berjuang bersama untuk tetap mencari keberkahan Allah. Istri sudah siap, tinggal ibu. Ibu sampai bilang, kalau kamu mengundurkan diri dari bank, saya sakitnya akan lebih parah. Ya, sebagai anak, pintar-pintarlah untuk melobi orang tua. Ibu jangan bilang saya sakit akan lebih parah. Coba ibu bilang, kalau kamu keluar dari bank, ibu akan sembuh. Nah, itu kan lebih bagus. Jadi ada rasa optimis, tafaul namanya kalau dalam bahasa agama.
Kalau kamu keluar dari bank, saya sakitnya akan lebih parah. Itu namanya tasya'um. Tasya'um itu apa? Berpikiran negatif. Ya, coba kita pikiran positif. Nah, barangkali sakitnya ibu karena kamu kerja di bank. Nah, kan begitu itu lebih baik. Kalau kamu berhenti, ibu akan sembuh. Karena termasuk pengaruh dosa itu bisa berpengaruh pada kehidupan seorang. Ya, dosa itu punya pengaruh. Di antara bentuk pengaruh anak nakal, di antara bentuk pengaruhnya perbuatan dosa istri tidak mudah diatur, di antara bentuk pengaruh dosa misalkan ibu kita sendiri sering sakit, sering musibah, karena yang namanya riba pasti mendatangkan kebinasaan. Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Karena itu, yakinlah dengan keputusan Anda, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakinkan ibu bahwa apa yang saya cari adalah dalam rangka karena Allah mencari berkah yang lebih baik. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita lanjutkan kepada pemirsa pertanyaan berikutnya. Ada yang sudah masuk telepon? Belum? Baik, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya di pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Cikarang. Ustaz, rumah saya di kanan dan kirinya warga itu sering merokok dan kadang suka dibuang di depan halaman saya. Kadang ada perasaan kesal kepada mereka, tetapi khawatir untuk menegur mereka atau memberitahu mereka. Apakah termasuk mengganggu tetangga dan bagaimana sikap saya untuk hal tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya. baik saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, memiliki tetangga tidak semuanya yang bisa kita harapkan sesuai keinginan kita. Di antara bentuk gangguan dari tetangga adalah ketika mereka merokok, ya, yaitu tidak dialami oleh Anda sendiri, ya, kita sendiri akan mengalami semuanya. Tetangga kadang ada yang ngerokok, asapnya tercium sampai rumah, ya, bahkan tidak cukup di situ, puntung rokoknya dibuang di depan rumah kita. Ini termasuk gangguan dari tetangga. Maka gangguan-gangguan ini disingkirkan dulu puntungnya, ya, sambil nyapu datengin rumah tetangga. Mas, ya Pak, ini mohon maaf ya, setiap hari saya nyapu nih puntungnya ada di sini, ya, tolong dibuang di tempat sampah, ya. Jadi kita berikan nasihat, tidak hanya berdiam diri, menerima, bersabar, takut ribut dan lain. Jangan. Takut ribut itu bukan berarti kita diam, tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ketika kita sudah peringatkan dia misalkan lebih emosi, ya kita jangan ikut terbawa emosi. Kita tentu lebih baik diam. Kita ingatkan, tapi tetap mengingatkan mah tetap. Mengingatkan, Pak, ini puntung rokoknya dibuang di tempat sampah yang seharusnya. Sudah sampai situ. Kalau dia marah, kita diam, kemudian kita tinggalkan. Begitu saja. Tapi tetap peringatan itu harus ada. Karena Allah berfirman, "Fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin." Berilah peringatan. Sungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi kaum mukminin. Kalau tidak diingatkan, sampai kapan dia akan sadar? Sampai kapan dia akan paham bahwa namanya buang sampah itu pada tempatnya? Nah, itu yang diajarkan oleh Islam. Jadi kita mengingatkannya dari sisi buang sampahnya pada tempatnya. Jangan diingatkan rokok itu haram, dalil haramnya begini, oh ribut. Jangan seperti itu. Jadi kita cari cara-cara yang elegan, cara-cara yang cantik, cara-cara yang hikmah, sehingga dia bisa menerima walaupun tetap merokok, cuma minimal puntungnya tidak lagi di depan rumah kita. Nanti berikutnya dia akan sadar. Ya, dia akan sadar. Insya Allah dengan cara bertahap dalam berdakwah akan membawa kebaikan. Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz. Masih ada pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Bismillah, dari Putra di Sulawesi Selatan. Mohon izin Ustaz untuk bertanya di luar tema. Saya sedang proses bercerai di pengadilan dengan mantan istri. Hakim memutuskan menghukum saya membayar nafkah lampau dan nafkah iddah. Walaupun saya sudah membuktikan bahwa alasan cerai adalah istri berlaku nusyuz dengan keluar rumah tanpa izin suami dan tanpa udzur syar'i. Saya merasa dizalimi hakim karena telah menghukum saya untuk membayar nafkah tersebut. Bagaimana sikap saya? Karena menurut saya istri keluar rumah karena alasan hakim, istri keluar rumah
karena istri akan menderita karena suaminya masih kontrak rumah dan anak-anak masih kecil. Apakah boleh saya tidak membayar nafkah tersebut walau hakim telah memutuskan? Tolong pencerahannya Ustaz. Baik, saudaraku yang dekat Allah SWT, ya, musibah, permasalahan rumah tangga termasuk musibah dan ujian yang harus kita hadapi. Keinginan untuk bercerai dengan istri karena pandangan kita istri melakukan sebuah kemaksiatan, ya, khusus kepada suami. Kemudian hakim memutuskan bahwa Anda harus membayar nafkah iddah. Nafkah iddah itu maksudnya ketika istri menjalani masa iddah, dia itu harus tetap diberi nafkah. Karena di masa iddah, dia masih istri kita. Masa iddahnya wanita yang diceraikan itu 3 kali haid. Atau ringkasnya 3 bulan lah. Nah selama 3 bulan kita nggak boleh diem, nggak ngasih nafkah. Oh dia bukan istri saya lagi. Padahal kita sudah mengucapin kamu saya ceraikan. Sejak terucap kamu saya ceraikan, 3 bulan itu masih istri kita. Kita masih boleh tinggal satu rumah. Kita masih punya kewajiban memberi nafkah. Nah kalau Anda selama masa iddah 3 bulan ini istri sudah di luar, nggak dikasih nafkah, jelas hakim akan menentukan Anda harus bayar nafkah 3 bulan. Itu sesuai agama. Karena istri yang masih dalam masa iddah, masa tunggu, ya, apakah suami ini mau balik lagi atau tidak, itu dia tetap wajib kita nafkahi karena statusnya masih istri. Ingat, dia masih istri dan dia masih boleh tinggal di rumah tempat di mana kita tinggal karena dia istri kita. Dia bukan lagi dia mantan istri, enggak, ini masih masa iddah. Masa iddah itu statusnya dia masih istri. Sampai masa iddah sudah habis, suami tidak memutuskan kembali, tidak mau rujuk, barulah di situ sudah terputus ikatan pernikahannya. Tapi selama masih masa tunggu, ikatan pernikahan belum. Maka satu keputusan hakim, Anda harus bayar nafkah iddah, itu keputusan yang tepat. Keputusan yang benar, maka ikutilah keputusan tersebut dan hendaknya kita berilmu dengan hukum-hukum Islam seperti perceraian. Baca buku-bukunya. Jangan terbawa emosi, oh hakim zolim, oh, jangan. Anda baca dulu, cari literatur, ya, literasi yang lain. Baca. Kemudian pasti akan Anda dapati bahwa keputusan yang diberikan hakim adalah keputusan yang sudah sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam Islam. Karena dalam negara kita, hukum pernikahan, hukum perceraian itu ngambilnya dari hukum Islam. Tidak ada hukum buatan manusia, tidak ada. Ya, bagaimana nikah, penghulu kalau menikahkan, mana saksinya, mana maharnya, itu kan syariat Islam. Ketika bercerai, ya, dikumpulkan dulu, dimediasi, itu kan hukum Islam yang sesuai dalam surat Al-Maidah. Ya, utuslah utusan dari pihak keluarga perempuan, pihak keluarga laki-laki. Maka orang-orang di luar Islam kalau mau bercerai bingung dia, gimana cara cerai? Karena nggak ada aturannya di agama mereka, tapi Islam sudah mengatur. Ya, maka dari itu saya menasihati dalam menghadapi masalah rumah tangga seperti ini jangan terbawa emosi, jangan terbawa perasaan, tapi lihatlah dengan mata kepala yang terbuka, dengan kepala dingin, baca literasi-literasi yang berhubungan dengan hukum cerai secara agama, maka Anda akan mendapati kebenaran di dalamnya. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz baik dari materi ataupun dari pertanyaan yang sudah dijawab menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Tak lupa kita memohon kepada Allah untuk senantiasa dijaga untuk selalu mengambil ilmu-ilmu yang hak dari yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, tidak terasa sudah hampir 1 jam kita bersama di kajian pagi ini. Kami mohon maaf dari kru jika dalam penyampaian masih banyak kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.